Pemerintah di sini punya PR besar nih, bergelut dengan drama error cortex. Coba kalau telat lapor, masyarakat lagi yang kena denda. Sistem negara sedang dibersihkan. Ini bukan cara memperlakukan warga negara. Pemerintah mau buat masyarakatnya sakit? Nggak percaya. Tuh lihat drama korteks dan perpanjangan pelaporan SPT PPh Badan yang diumumkan tepat di siang hari sebelum April berakhir. Sudah berminggu-minggu kita semua bergelut dengan drama error cortex, isi begadang, lembur. Berapa gelas kopi udah masuk ke dalam perut selama sebulan ini. Sambil melototin logo yang loading. Klien numpuk, kejar data, susun laporan, keuangan sampai detil-detil terakhir. Lalu tepat di hari deadline malah diumumkan bahwa batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh Badan diperpanjang 1 bulan sampai 31 Mei 2026. Ada perasaan lega dapat perpanjangan, tapi ngerasa capek nggak sih? Dulu hal mirip seperti ini juga pernah terjadi. Alasan dikasih kelonggaran sih katanya sistem korteks yang diakui masih dalam tahap penyempurnaan terus-menerus. Masih dalam penyempurnaan. Padahal ini bukan sistem baru yang baru diluncurkan minggu lalu kan. Cortex dikembangkan oleh perusahaan asal Korea Selatan anak usaha LG Group dengan nilai tender mencapai 1,23 triliun termasuk pajak. 1,2 triliun rupiah. Uang rakyat. Pajak yang Anda bayar setiap tahun dan hasilnya sejak dirilis awal Januari 2025, DJP sendiri mengidentifikasi sebanyak 22 permasalahan pada sistem Cortex yang dikeluhkan wajib pajak mulai dari gagal login, sertifikat elektronik yang muncul atas nama orang lain, tombol pembayaran yang tidak muncul, sampai validasi wajah yang sering gagal. Dan ini bukan masalah yang muncul tiba-tiba di bulan April ini. Cortex sudah mengalami gangguan pada 30 Desember 2025, sehari sebelum masa pelaporan resmi dimulai, dan menghambat jutaan wajib pajak yang ingin mengaktifasi akun. Sistemnya udah batuk-batuk bahkan sebelum lari. Tapi tetap dipaksain, dan kita masyarakat diminta bersabar. Di puncak deadline-nya sampai hari ini DJP mengumumkan bahwa Cortex sedang tidak bisa diakses karena proses pemeliharaan sistem. Sambil orang-orang yang sudah bergadang berhari-hari menunggu giliran submit. Coba kalau telat lapor, masyarakat lagi yang kena denda. Sekarang mari kita melihat situasi ini dengan 3 sudut pandang yang semuanya sama-sama menyedihkan. Yang pertama adalah membacanya sebagai stress test yang tidak diumumkan. Jadi pemerintah itu membiarkan semua orang berjuang sampai batas maksimal sambil ngukur seberapa banyak yang bisa submit, seberapa besar tekanan yang bisa ditahan sistem dan manusianya. Kalau masih bisa jalan, berarti kapasitasnya cukup. Baru kalau sudah benar-benar chaos, baru dikasih relaksasi. Di sini kita bisa lihat perpanjangan itu bukan hadiah jadinya, tapi merupakan perpanjangan dari ujian yang diberikan negara pada kita, tapi kita sendiri nggak tahu kapan akan diadakan, kapan selesainya. Cara kedua adalah membacanya sebagai upaya menghindari moral hazard. Jadi logikanya gini, kalau perpanjangan diberikan dari awal, orang akan santai, menunda, dan target pelaporan nggak tercapai. Jadi biarkan dulu tekanan menumpuk, baru lepaskan di detik terakhir supaya semua sudah maksimal berusaha. Masalahnya, ini bukan cara memperlakukan warga negara, tapi ini kayak cara memperlakukan makhluk eksperimen di laboratorium. Dan cara ketiga, dan ini yang menurut saya paling ngenes sih ya, yaitu bahwa ini semua adalah reaktif dan bukan preventif. Keputusan perpanjangan diambil setelah ada sekitar 4.000-an permohonan dari wajib pajak badan, ditambah permintaan dari masyarakat umum dan asosiasi intermediaris pajak. Artinya kebijakan ini lahir dari tekanan yang sudah banyak di lapangan. Bukan dari perencanaan yang matang dan manusiawi pastinya. Sudah chaos baru gerak. Apakah ini memang cara yang paling baik? Tapi kalau diingat lagi, bukan pertama kalinya pola seperti ini terjadi. Kita punya sejarah panjang di mana rakyat dijadikan penguji pertama dari sistem yang seharusnya sudah matang sebelum sampai ke tangan pusat. Awal 2026 ada kasus yang jauh lebih berat dari sekedar begadang di depan komputer, yaitu upaya Kementerian Sosial melakukan pembenahan data penerima bantuan sosial yang menyebabkan puluhan pasien gagal ginjal yang harus cuci darah rutin tidak bisa berobat. Karena status penerima bantuan iuran atau PBI BPJS mereka tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan apapun. Tidak ada SMS, tidak ada surat, tidak ada transisi. Mereka datang ke rumah sakit seperti biasa dan ditolak pada saat sudah masuk jarumnya. Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia menyebutnya dengan gamblang, yaitu pasien tidak seharusnya menjadi korban uji coba kebijakan atau kesalahan data. Tapi itu yang terjadi. Sistem negara sedang dibersihkan dan yang menanggung resikonya adalah orang yang paling tidak bisa menanggung resiko apapun.
Lalu ada juga PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru yang setiap tahunnya menjelma menjadi drama nasional. Sistem yang error, jalur zonasi yang nggak jelas, data yang bisa dimanipulasi, dan ribuan keluarga yang panik mencari sekolah untuk anaknya. Dan setiap tahun jawabannya sama, sistemnya lagi diperbaiki. Berulang kali, anak-anak dan orang tua yang jadi korbannya. Polanya selalu sama nih. Sistem diluncurkan sebelum benar-benar siap. Rakyat menghadapi masalah, pemerintah berjanji memperbaiki. Tahun berikutnya, cerita yang sama diputar ulang dengan judul yang berbeda. Lalu, gimana dong supaya nggak terjadi seperti ini? Coba kita buat tata kelola yang baik dengan memiliki rasa menghargai kepada warga negara ya. Nah, agar memiliki pemahaman terkait dengan mengembangkan konsep politik yang terbaik di Indonesia, coba intip link.id/Monverna. Di sana ada buku dekonstruksi budaya politik Indonesia. Silakan diakses dan dibaca sambil menikmati drama keputusan DJP yang membuat lega sekaligus menyisakan kesel dikit sih ya. Nah, tata kelola apa yang dimaksud? Yang pertama adalah soal perencanaan yang jujur. Pakar keamanan siber Pratama Persada menduga pengembang Cortex itu tidak melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara untuk evaluasi keamanan dan implementasinya terhambat akibat perencanaan proyek yang kurang matang. Kalau audit internal saja sudah menunjukkan sistem itu belum siap, maka menunda peluncuran adalah keputusan yang berani dan benar. Sebaliknya, meluncurkan sistem yang belum siap itu demi memenuhi target adalah keputusan yang pengecut tapi biar kelihatan berani aja. Dan yang kedua adalah soal komunikasi yang transparan. Mei 2025, DJP sendiri menargetkan Cortex itu bebas gangguan, baru pada Juli 2025. Tapi kenyataannya, masalah terus berlanjut sampai April 2026 ini. Kalau dari awal pemerintah jujur bahwa sistem masih dalam proses pematangan dan kemungkinan besar perpanjangan akan diperlukan, ya nggak ada yang marah kok. Yang buat orang kesel kan bukan karena perpanjangannya, tapi caranya yang kayak ngasih kejutan di saat semua itu lagi capek banget. Dan yang ketiga adalah soal akuntabilitas nyata atas uang rakyat. Jadi total APBN yang dikeluarkan untuk proyek Cortex melebihi 1,2 T, dan dengan angka sebesar itu, rakyat itu berhak mendapatkan lebih dari sekedar permohonan maaf. Berhak mendapatkan penjelasan apa yang salah dalam perancangan, siapa yang bertanggung jawab, dan apa konsekuensi bagi vendor yang menghasilkan sistem dengan 22 masalah teknis. Dan satu lagi, masyarakat tuh berhak mendapatkan kompensasi dari hal ini. Tapi kok entah kenapa saya merasa hal itu too good to be true ya. Ya, mari kita mengingat setiap orang yang begadang semalam suntuk demi deadline melaporkan pajak, setiap konsultan yang mengorbankan akhir pekan, setiap finance officer yang telepon sana-sini sambil panik karena sistemnya nggak bisa diakses. Mereka semua sedang melakukan kewajiban sebagai warga negara yang taat. Kita juga loh. Kita semua berusaha percaya bahwa sistem yang disediakan negara akan berfungsi. Bahwa deadline itu yang ditetapkan itu adalah deadline yang serius. Bahwa kerja keras ini semuanya patut kok untuk kita hargai. Dan ketika negara membalas kepercayaan itu dengan sistem yang error sepanjang hari, pengumuman perpanjangan di siang hari pas deadline, ya terkikis sudahlah keyakinan bahwa negara itu benar-benar hadir untuk rakyatnya. Pemerintah di sini punya PR besar nih, bangun sistem sebelum deadline, bukan saat deadline. Komunikasikan kondisi nyata pada publik dan bukan basa-basi dalam proses perbaikan. Pertanggungjawabkan investasi triliunan rupiah uang-uang rakyat ini dengan transparansi yang konkret. Dan yang paling penting, jangan jadikan masyarakat menanggung biaya dari ketidaksiapan negara. Karena pajak yang kita bayar termasuk pajak yang membiayai sistem seharga 1,2 T yang masih sering error itu. Itulah bentuk kepercayaan kita kepada negara. Dan kepercayaan itu sekali retak, susah loh untuk nambal lagi. Hanya dengan selembar keputusan dirjen yang diteken di siang hari. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman. Jangan sampai pikiran dan kesehatan kita ikutan error seperti aplikasi yang bernilai 1,2 T lebih itu. Saya Bligung Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.